Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Bagaimana nih? Sehat semua? Sehat. Sukses semua? Sukses. Oke, update market dulu kawan ya. Kita melihat ini kita menggunakan salah satu sentralisasi exchange luar ya, namanya Gate.io karena ya kenapa saya suka pakai Gate.io karena di sini memang ada beberapa hal yang notabene belum ada di sentralisasi exchange lokal juga seperti market future ya, termasuk koin-koin meme yang listing ke dalam platformnya Gate.io ini juga cukup cepat dan dia juga memiliki beberapa hal yang cukup menarik. Oke, di sini kita akan update yaitu perkembangan daripada Pi Network kali ini. Kita melihat untuk proses perkembangan price-nya Pi Network untuk saat ini ya. Jadi kita kalau kita melihat dari order block-nya di sini kalian bisa melihat juga ya untuk order block-nya di sini dominannya masih ke buyer sekitar 70 atau 65% ini orang-orang masih mencoba untuk mengakumulasi daripada si Pi Network ini. Kita melihat dari time frame weekly, kalau kita turunkan ke daily, yes, saat ini si Pi Network udah membuat yang namanya pola double bottom. Semoga saja nanti Pi Network bisa grow. Kalau grow up, ya target terdekat atau area yang akan ditargetkan oleh si Pi Network adalah di area ini ya. Semoga nanti dalam waktu dekatnya bisa ke area kepala 23 sampai di area 25 kembali. Oke, walaupun kalau kita melihat dari secara struktur trendline-nya dia udah nge-break ya. Di area supportnya dia udah ke-break dan saat ini mencoba untuk breakout kembali. Syukur-syukur ini hanya fake out, hanya kecohan aja untuk mencapai harga yang jauh lebih baik lagi. Dan ada perkembangan yang cukup menarik sebenarnya kalau kita mengacu pada perkembangan Pi Network itu sendiri ya. Jadi kita melihat dari sini migrasi kedua Pi Network telah diluncurkan. Sekitar 119.000 pioner itu mendapatkan bonus referensi di mainnet. Oke, jadi untuk migrasi kedua ini udah dibuka ya, telah diluncurkan. Kurang lebih ada sekitar 119.000 pioner lah yang mendapatkan bonus atau udah lolos dengan mekanisme migrasinya ini. Walaupun memang di sini kendala terbesar daripada Pi Network itu adalah mekanisme migrasi yang terjadi di awal-awal kemarin. Migrasi pertama itu masih banyak yang belum lolos dengan mekanisme KYC-nya dia ya. Oke, jadi di sini juga perkembangan daripada Pi Network pada tanggal 6 April nanti dia akan melakukan peningkatan nodes ya dari area 20 ke 21. Nah, ini cukup menarik juga karena semakin tinggi nodesnya sampai targetnya nanti ke area 23 itu nanti akan launching yang namanya smart contract dan DEX AMM-nya akan diluncurkan. Nah, Pi Network telah mulai salah satu pembaruan ekosistem yang paling ditunggu-tunggu. Migrasi kedua dengan peluncuran bertahap. Dimulai sekitar hari Pi yaitu tanggal 14 Maret kemarin. Itu pembaruan ini memungkinkan para pioner yang telah menyelesaikan migrasi pertama mereka untuk mentransfer saldo Pi tambahan ke blockchain, terutama bonus penambangan referensi yang telah terakumulasi di luar blockchain selama bertahun-tahun hingga 26 Maret 2026, lebih dari 119.000 pioner telah berhasil menyelesaikan migrasi kedua. Mereka membawa lebih banyak Pi yang mereka peroleh ke ekosistem mainnet yang aktif. Nah, jadi ini sebenarnya cukup menarik. Ditambah lagi untuk Pi Network itu kan udah ada beberapa sentralisasi exchange yang udah ngelisting, termasuk dari Kraken yang terakhir kali melisting daripada si Pi Network. Dan Pi Network masih memiliki potensi untuk grow up lagi jika nanti Pi Network bisa listing ke Binance ya, Coinbase, Bybit. Nah, masih banyak lagi sentralisasi exchange lainnya seperti Robinhood, Gemini, dan yang lain-lain. Jadi, progres daripada Pi Network kalau kita melihat dari price-nya saat ini, memang dia dalam trennya turun. Trennya masih dalam kondisi turun. Melihat dari segi volumenya ini turun banget ya. Volumenya turun. Tekanan buyer ini udah mulai masuk lagi. Dan target terdekat dari Pi Network adalah di area 23. Dan kalau kita melihat secara struktural, ini target yang notabene, target yang memang yang harus benar-benar bisa terpecahkan oleh Pi Network itu adalah di range harga sini ya. Area ini harus terclosing terlebih dahulu ya. Ini akan menjadi area kunci yang
krusial bagi Pi Network. Selama area ini nanti belum bisa ke break, yaitu di area 35, ini belum mampu ke break, belum mampu ke closing untuk mencapai di area 0,5, area 0,8 sampai di area $1, masih panjang perjalanannya. Kemungkinan kalau area ini belum mampu ke break, dia akan bermain di range harga bawah, ya di bawah kepala 3, 0,3 ke bawah. Tapi kalau area ini udah ke break, dia akan bermain di range harga di atas 0,3 dan itu menargetkan harga yang jauh lebih signifikan lagi, yaitu bisa sampai di area 0,5 sampai di area nih 0,63 ataupun nanti bisa ngambil di harga yang mantap jiwa di area 0,8 something dan bisa membuat ATH sampai di area $5. Semoga saja bisa ke area tersebut, tapi konteksnya sabar nggak teman-teman untuk menanti harga tersebut. Ya intinya nanti semisal kalau teman-teman udah dapat harga bawah, semisal dapat di harga kepala 17 dan kalian ketika Pi Network udah naik mungkin bisa sampai di kepala 23 ataupun di area 27, jangan lupa untuk paling tidak amankan modal kalian terlebih dahulu. Oke, jadi ini dulu update terbaru tentang Pi Network. Nah, kalau kalian ingin dibahaskan koin apa, tinggal tulis aja di kolom komentar. Next kita akan bahas. Oke, see you and bye-bye.